Praktikum spektrofotometri, kelompok 3 Teknik Laboratorium Pendidikan Biologi Offering C 2020. Dengan anggota pertama Ajeng Sulistyowati, kedua Runeka Savitri, ketiga Wela Dwi Lestari. Tujuan dari praktikum spektrofotometri: pertama, mengetahui dan membuat kurva kalibrasi. Kedua, dapat menetapkan konsentrasi larutan CuSO4 berdasarkan metode spektrofotometri. Alat-alat yang perlu dipersiapkan: pertama pipet, kedua spektrofotometri, ketiga filler, keempat tabung reaksi, kelima Erlenmeyer, keenam botol semprot, ketujuh bulb, dan bahan-bahan yang dipersiapkan: pertama tisu gulung, kedua air, ketiga larutan CuSO4. Prosedur kerja yang perlu kita lakukan: pertama, melarutkan larutan CuSO4 1 molar menjadi beberapa jenis konsentrasi, yaitu 0,02 molar, 0,04 molar, 0,06 molar, dan 0,08 molar. Kedua, pengenceran larutan dilakukan menggunakan rumus volume 1 dikali molar 1 sama dengan volume 2 dikali molar 2. Misalnya saja untuk CuSO4 0,02 molar, maka volume 1 dikali molar 1 sama dengan volume 1 dikali molar 2. Volume 1 dikali 1 sama dengan 10 dikali 0,02. Volume 1 dapat diperoleh 0,2 ml. Ketiga, hitungan ini artinya larutan CuSO4 0,02 molar dapat dipipet. Prosedur kerja yang selanjutnya adalah absorban. Di setiap larutan baku harus melalui pengukuran spektrofotometri dengan panjang gelombang 600 nanometer. Yang kelima, hubungan yang timbul akibat konsentrasi CuSO4 harus dibuatkan kurva kalibrasi untuk memudahkan pembacaan data. Yang keenam, pengukuran absorbans larutan sampel. Dan yang ketujuh adalah memasukkan absorbans larutan sampel ke dalam persamaan regresi guna memperoleh angka konsentrasi sampel. Percobaan tabel 1, konsentrasi 0, transmitansi 100%, absorbansi 0. Konsentrasi 0,02, transmitansi 95%, absorbansi 0,022. Konsentrasi 0,04, transmitansi 93%, absorbansi 0,031. Konsentrasi 0,06, transmitansi 88%, absorbansi 0,055. Konsentrasi 0,08, transmitansi 84%, absorbansi 0,075. Konsentrasi sampel, transmitansi 89%, absorbansi 0,05. Selanjutnya adalah tabel 2. X0 Y sama dengan log 1 per T sama dengan 0, X kuadrat 0, XY 0. X 0,02 Y sama dengan log 1 per T sama dengan 0,022, X kuadrat 0,0004, XY 0,00044. X 0,04 Y sama dengan log 1 per T sama dengan 0,031, X kuadrat sama dengan 0,016, XY 0,00124. X 0,06 Y sama dengan log 1 per T sama dengan 0,055, X kuadrat sama dengan 0,036, XY 0,0033. X sama dengan 0,08 Y sama dengan log 1 per T sama dengan 0,75, X kuadrat sama dengan 0,064, XY sama dengan 0,006. Sampel Y sama dengan log 1 per T sama dengan 0,5. Jadi totalnya
Y sama dengan 0,233, X kuadrat sama dengan 0,012, Y sama dengan 0,01095, Y sama dengan BX, Y-nya sama dengan 0,05, sama dengan 1,092, X-nya sama dengan 0,045. Selanjutnya adalah pembahasan. Spektrofotometri merupakan metode analisis yang didasarkan pada cara ukur serapan sinar monokromatis dilakukan oleh larutan berwarna dengan gelombang panjang spesifik. Pengukuran menggunakan monokromator prisma atau kisis difraksi dan tabung foton hampa. Konsentrasi larutan CuSO4 akan diuji dalam metode spektrofotometri dengan cara diencerkan terlebih dahulu menggunakan air. Tipe konsentrasi yang diuji dibagi menjadi 4, yakni 0,02 molar, 0,04 molar, 0,06 molar, dan 0,08 molar. Setelah melakukan uji coba, diperoleh data-data real berupa persamaan garis regresi Y sama dengan A plus BX. Nilai A yang digunakan cenderung sangat kecil, sehingga diberikan angka konstan sama dengan 0. Untuk nilai B diperoleh hasil 1,0928. Rumus perhitungannya menjadi A sama dengan min log T. Berdasarkan prinsip ketentuan spektrofotometri UV min V IS, hukum Love-Beer menyatakan jika A sama dengan min log T sama dengan min log IT atau I0 sama dengan SBC. Keterangan A sama dengan absorbansi sampel yang hendak diukur, T sama dengan transmitansi, IT sama dengan intensitas cahaya terusan, I0 sama dengan intensitas cahaya masuk, S sama dengan tingkat serapan molar, B sama dengan ketebalan kuvet, C sama dengan konsentrasi sampel yang digunakan. Tabel 2 menunjukkan data konsentrasi yang dihasilkan dari rumus Y sama dengan log 1 per T. Dari rumus tersebut, pada konsentrasi 0,02 mendapatkan nilai absorbans yaitu 0,02 menjadi Y sama dengan log 1 per 0,95. Konsentrasi 0,04 mendapatkan nilai absorbans 0,031 dengan Y sama dengan log 1 per 0,93. Konsentrasi 0,06 mendapatkan nilai absorbans yaitu 0,055 yang dengan Y sama dengan log 1 per 0,88. Selanjutnya konsentrasi 0,08 mendapatkan nilai absorbans 0,075 dengan Y sama dengan log 1 per 0,84. Sedangkan untuk bahan yang konsentrasinya belum diketahui, nilai absorbansinya 0,05. Hasil 0,05 didapatkan dari Y sama dengan BX dengan nilai B sama dengan, sehingga konsentrasi yang diperoleh adalah 0,045. Jika dijabarkan maka Y sama dengan BX, 0,05 sama dengan 1,0928X, sehingga X menjadi 0,045. Standar larutan yang dibuat bertujuan untuk pembuatan kurva standar dan kalibrasi. Dari kurva ini bisa diketahui panjang gelombang maksimum pada larutan tersebut. Mengetahui panjang maksimum menjadi pilihan dalam hitungan spektrofotometri karena untuk menghasilkan kurva serapan. Kurva serapan dari data di atas akan membentuk gelombang datar, yang artinya sudah relevan dengan hukum Lambert-Beer. Hal ini juga dapat memperkecil kemungkinan salah pada panjang gelombang. Selanjutnya, warna larutan yang dihasilkan akan cenderung komplementer. Kesimpulan, kurva kalibrasi merupakan gambaran yang menunjukkan hubungan linear antara absorbansi dengan konsentrasi larutan. Tampilan kurva tidak selalu sama, tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Spektrofotometri merupakan metode pengukuran mengenai analisis kimia kuantitatif dari dasar hukum Lambert-Beer. Dasar ini menyatakan jika jumlah sinar yang terserap atau diteruskan oleh larutan tertentu akan memiliki fungsi eksponensial
eksponensial dari ketebalan dan konsentrasi larutan yang dilalui sinar. Prosedur ketiga yang perlu diperhatikan. 1. Sebelum melakukan percobaan, siapkan alat, bahan, dan harus mengetahui tata cara atau prosedur penggunaan. 2. Saat percobaan menggunakan APD yaitu jas lab, sarung tangan, masker, dan lainnya. 3. Berhati-hati saat melakukan percobaan dan memahami bahaya bahan kimia dan alat-alat laboratorium. Dan yang terakhir keempat, mematuhi tata tertib laboratorium. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.